Kalau saya lihat orang tuh terpengaruh begitu tuh nggak tampak seperti kita bergaul. Kelihatannya pelan-pelan, dia seperti robot. Tadinya biasa, tiba-tiba teng. Jadi berbuat sesuatu, dia nggak ngerti ini perbuatannya apa, kemudian dia melakukan itu. Jadi ada yang cuma menyakiti saja, ada yang bisa membuat cacat, atau juga melakukan sesuatu untuk orang lain, atau juga membunuh orang lain, atau melakukan tindakan-tindakan yang semuanya tanpa dia sadari. Bahkan juga sampai pada satu tindakan di mana membunuh dirinya sendiri. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Ya, jadi kalau kita lihat dari cerita yang ada, kemudian dari pola-pola yang terjadi di lapangan, saya melihat ini memang pembunuhan. Jadi ada yang membunuh tapi tidak membunuh dengan langsung. Jadi kalau konsep melakukan sesuatu, perbuatan, itu ada 2 konsep. Yang pertama adalah dengan cara nyata, si A membunuh si B atau si B membunuh si A. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang kalau saya bilang ini dengan satu energi. Jadi membuat satu picu, misalnya begitu orang menyebutkan kalimat X, tiba-tiba dia melakukan apa? Atau dia bicara B, tiba-tiba dia melakukan apa? Jadi konsep ini berkaitan dengan cara kerja otak. Dan itu lebih pada mengaktifkan energi. Jadi dalam hal ini ada energi dari jauh, ada energi yang mungkin juga dari dekat, yang mempengaruhi si korban untuk melakukan satu tindakan yang seperti tampak seperti normal tetapi tidak normal. Jadi kalau kita bilang normal, bergerak normal, makan minum normal, tetapi di sini dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak normal, yaitu melakukan satu tindakan, satu gerakan yang menyangkut keselamatannya sendiri. Jadi melakukan satu sesi di mana perbuatan itu sesinya adalah membunuh dirinya sendiri tanpa sadar. Jadi zaman dulu ilmu model begini sering dipakai. Jadi orang tuh kadang-kadang ada yang menggunakan mantra, ada yang menggunakan meditasi, menggunakan mata ketiga, ada yang menggunakan intuisi sistem tubuh, sehingga ini nanti akan mempengaruhi target. Jadi targetnya siapa? Si A atau si B. Begitu target itu dikenakan energi tadi, maka target akan melakukan satu perbuatan, satu tindakan berdasarkan keinginan si pengirim energi. Ya, jadi yang saya katakan di sini adalah ada energi khusus, ada energi terprogram yang memang terkirim atau juga memang pernah bertemu. Jadi nanti di programnya bagaimana? Kamu nanti hari Jumat ya, misalnya ketemunya hari Senin. Hari Jumat kamu jam segini melakukan ini saat bel berbunyi atau saat telepon berbunyi misalnya. Itu bisa tuh. Jadi nanti akan dilokalisir seolah-olah hari itu nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apapun sampai begitu hari Senin, Selasa, Kamis, begitu hari Jumat tiba-tiba masuk dalam fase, masuk dalam masa di mana dia harus melakukan satu perbuatan seperti yang diperintahkan. Jadi kalau diperintahkannya jam 12 dia baru merasa aneh tuh, baru melakukan satu tindakan tanpa dia sadari. Jadi berbuat sesuatu, dia nggak ngerti ini perbuatannya apa, kemudian dia melakukan itu. Kemudian juga banyak macam. Jadi ada yang cuma menyakiti saja, ada yang bisa membuat cacat, atau juga melakukan sesuatu untuk orang lain, atau juga membunuh orang lain, atau juga melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain, atau melakukan tindakan-tindakan yang semuanya tanpa dia sadari. Bahkan juga sampai pada satu tindakan di mana membunuh dirinya sendiri.
namanya apa gitu? Secara ilmu gaib namanya apa? Kalau zaman dulu mah ilmu model begitu banyak. Biasanya digunakan, jadi kalau negara A berperang dengan negara B, negara A atau negara B tadi menggunakan ilmu-ilmu ini untuk menghancurkan lawan. Jadi tiba-tiba masuk dalam satu titik di fase di mana dia nggak sadar, kemudian dia pegang pisau, dia bunuh kawan-kawannya di sana. Setelah bunuh banyak orang, nanti baru dia terbunuh. Tapi jadi melakukannya itu tidak dengan tangan sendiri, tapi dengan tangan orang lain. Macam-macam ilmu zaman dulu, tiap aliran-aliran di Indonesia ini banyak, dan itu digunakan untuk mengalahkan musuh. Kalau zaman sekarang lebih pada namanya mungkin orang sebut hipnotis. Tapi hipnotis itu kan konteksnya lebih mudah karena bisa dipelajari, itu lebih mempelajari gelombang-gelombang. Jadi pakai kekuatan otak, nggak ada sesuatu yang tidak menggunakan magis ya. Tapi kalau zaman dulu banyak sekali yang memang menggunakan energi khusus. Ada juga yang tetap masih menggunakan gelombang dari otak supaya kita melakukan tindakan tanpa kita sadari. Ada juga yang dikirim lebih canggih lagi pakai teknologi frekuensi, pakai radio atau pakai gelombang handphone. Jadi seperti kita ada tuh yang orang meledakkan satu tempat pakai handphone tuh kan, gelombang X begitu. Gelombangnya masuk, dar. Nah ini pun sama, jadi begitu gelombang itu fase itu terdengar, dia langsung seperti robot melakukan tindakan yang benar-benar dia nggak ngerti tindakannya apa. Karena bisa dibilang kalau itu semua karena kan banyak dari polisian juga, dari penyidik juga tidak menemukan kayak adanya benda tumpul atau apa, hanya menemukan kayak sidik jari, kemudian dari kamar mandi pelapor juga tidak ada kerusakan, dan dia ditemukan dalam keadaan terkunci. Nah ini kan berarti ada suatu kejanggalan, apakah benar dia membunuh dirinya dengan seperti hipnotis jarak jauh, atau memang ada orang nih yang memang dia punya cara bisa masuk dan membunuh secara itu, gimana gitu? Jadi kalau dikatakan ada orang, betul pasti ada orang, ada yang memprogram, ada yang bikin runtutannya. Apa sih yang kamu lakukan jam segini, nanti jam segini. Jadi semua itu tampak wajar, nggak kelihatan. Dia nanti akan mengunci pintu, kemudian dia nanti mungkin akan melakukan apapun yang diinginkan, yang diprogramkan si pengirim sinyal. Jadi dia nanti akan melakukan satu tindakan yang benar-benar bukan dia. Mungkin kalau dia lagi ngobrol, lagi bicara sama orang, tiba-tiba jam dia menit, dia kayak robot otak. Diam, kemudian dia akan melakukan satu tindakan yang memang di luar dia. Tiba-tiba dia loncat dari gedung, atau tiba-tiba dia loncat dari jembatan besar, atau juga dia tiba-tiba bunuh kawannya. Itu satu yang bisa dilakukan. Dan zaman sekarang tuh banyak teknologi yang justru berkaitan juga dengan itu. Sangat kuat. Jadi kalau gelombangnya sudah masuk, sudah terkunci, tinggal mengungkap picunya aja. Jadi apa yang dilakukan begitu picunya itu terkena, tinggal meletus saja, dur. Jadi tinggal dia melakukan aksinya. Begitu picunya tersentuh, misalnya ada terdengar kalimat apa gitu, dia melakukan itu, ya setelah itu ya sudah dilakukan aja. Nanti begitu setelah kejadian ya lupa lagi, nggak tahu dia berbuat, gua ngapain sih tadi. Tapi memang dari itu semua sendiri, bisa nggak sih polisi ini mengungkap misteri kematian diploma muda yang bisa dibilang kan janggal, apalagi ada itu kan cukup sulit nih karena dia cuma ditemukan sidik jarinya di lakban yang melilit kepalanya. Itu bisa nggak polisi mengungkap itu? Saya pikir bisa. Yang jelas polisinya harus menguasai metodenya. Dilihat dulu itu garis kematiannya kenapa tuh. Kalau pola energinya kelihatan, ya tentu harus ada orang yang ahli di bidang itu, ditelusuri garis energinya kemana, picunya apa, dan lain-lain. Jika itu bisa ketemu, ya pasti bisa terungkap. Sebenarnya gampang-gampang susah gampang. Kalau sama yang ahli itu jadi gampang sih sebetulnya. Tapi kalau yang nggak ahli, ya memang nggak ketemu garisnya. Jadi memang harus melakukan satu pelacakan energi namanya. Penyamaan getaran, kemudian baru bisa setelah pelacakan energinya apa yang ada, penyamaan getaran, baru kita bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya apa yang dibuat. Apakah memang benar ini adalah pembunuhan, dibunuh orang,
atau juga dia memang ada satu ketakutan yang dia nggak bisa selesaikan sehingga dia bunuh diri, bisa banyak hal. Tetapi secara psikologi kalau orang itu sudah mempunyai beban yang berat, proses untuk melakukan satu pengarahan pada tindakan bunuh diri itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi bisa jadi udah punya masalah sebelumnya, atau memang ada yang memprogram dia jadi lebih mudah, manakala dia memang sudah punya beban sebelumnya. Iya, jadi memang kalau kita bicaranya ke program, nggak ada yang nggak mungkin, semua mungkin tuh. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, semuanya benar-benar di luar pemikiran wajar. Mungkin sekali kalau program, dan itu sebelum jam D menit N, sebelum titik itu dipukul picunya, dia tidak akan melakukan apapun, ya wajar semuanya. Tapi begitu picunya kena, ya dia melakukan satu program, satu pekerjaan yang diinginkan oleh si pembuat energi. Jadi nanti dia akan melakukan satu tindakan tuh tanpa disadari tuh. Blank, tiba-tiba melakukan apa, tiba-tiba melakukan apa, yang harusnya nggak mungkin jadi mungkin. Tapi gimana cara tadi kan kata Ki Kusuma harus mempersatukan polisi atau penyidik harus menyamakan energi dan belum ini. Harus yang paham. Bagaimana caranya untuk menyatukan? Apa ada ritual tertentu kah atau kayak bagaimana biar bisa tahu nih? Sebenarnya kalau yang memahami pola energi ini sih sebetulnya tidak terkaitan dengan lebih tidak ke mistik, tapi lebih pada bagaimana pola energi yang berjalan. Karena energi itu sebetulnya kalau kita perhatikan dengan benar, ada warnanya, ada polanya, apa segitiga, elips atau dan lain-lain lah. Nah, tinggal kita melihatnya secara teknis, harus ada yang menguasai baru dia bisa bicara banyak. Berarti memang dalam kepolisian itu sendiri memang ada ilmu yang bisa melihat secara energi gitu ya, gelombang-gelombang gitu. Sebenarnya bukan pada kepolisian, ini sih lebih pada ilmu umum, ilmu yang bisa dipelajari, mempelajari pola energi. Bila mana gelombang tadi bisa terbaca dengan jelas, orang yang menguasai itu bisa menyatakan, bisa menunjukkan titiknya tuh apa sih yang dilakukan, apa sih picunya, polanya seperti apa, melakukan pembunuhannya gimana, seperti itu biasanya. Jadi harus ada yang paham aja sih, dan ini kan sebetulnya bukan sebuah ilmu yang tertutup zaman sekarang. Sesuatu yang berkaitan dengan energi dan pola getaran otak itu sesuatu yang bisa dipelajari umum. Tapi dari Ki Kusuma sendiri bisa melihat gak sih ketika bagaimana si diploma muda ini meregang nyawa, apalagi kan bisa dibilang ini kan meninggalnya cukup tragis, sadis dengan dililit. Ada rasa sakit gak sih ketika dia mungkin dililit, atau ada pesan tersendiri gak sih mungkin? Udah telat, jadi begitu, mungkin kita pernah ingat dulu ada yang melakukan proses bunuh diri live, gantung diri kalau nggak salah di salah satu media sosial. Begitu tergantung kan nggak bisa dicopot lagi, diteriak-teriak pun minta tolong sama siapa, udah nggak ada yang bisa nolong, ya akhirnya mati beneran. Itulah yang terjadi. Jadi begitu prosesnya dilaksanakan, dia juga panik karena diajarkan dalam programnya mungkin kalau kamu merasa tidak bisa bernapas, tidak bisa ini, tidak bisa itu, kamu harus tidur aja diam, tangan kamu meratakan dengan badan. Jadi dia akan melakukan satu tindakan yang justru membunuh dia sesuai program. Gitu. Jadi walaupun sakit, misalnya di program kalau kamu merasa menderita, kalau kamu merasa sakit, misalnya begitu ya, jedotin aja kepala kamu ke tembok, atau kamu pakai silet aja ke nadi, misalnya begitu. Itu kan satu program tuh. Bila program itu dijalankan, begitu berjalan programnya, kita nih kuasa atas diri kita menjadi nol. Jadi apapun yang diperintahkan oleh si pemrogram itu akan terjadi nantinya. Oh, badan saya nggak enak nih, nggak bisa napas, sayanya sesak nih. Begitu program itu menerima perintah tadi, badannya nggak enak. Kalau diprogramkannya, kalau diprogramkan di sananya, kamu lompat, ya dia akan lompat nantinya. Karena programnya seperti itu. Apapun bisa terjadi, tetapi kalau pola itu saya ditanyakan, saya melihat ada pola, ada gerakan energi yang mengatur harus dia seperti apa. Jadi tidak berkaitan dengan kelainan-kelainan pribadi yang mengarah pada kematian, tapi lebih pada pengaturan energi terhadap otak sehingga dia melakukan satu perbuatan, satu tindakan yang memang berbahaya bagi dirinya sendiri dan melakukannya dengan damai, dengan tenang.
Karena ya itu, jadi dalam kondisi dia tidak sadar dia melakukan tindakan tadi, apapun itu dibuat sama dia. Jadi bisa dibilang sekuat ini ya energi sampai bisa Kuat. membunuh orang. Iya, kuat. Begitu fase itu masuk, kuat, dia akan melakukan sesuatu. Jadi seperti satu doktrin yang tajam di kepala yang memang nggak bisa berubah, begitu. Tapi bisa lewat dari jarak jauh gitu, Ci? Bisa lewat telepon, bisa lewat TV, bisa bertemu langsung, bisa kemudian lewat gelombang juga bisa, gelombang mungkin gelombang handphone misalnya, apa bisa semua dilakukan. Berarti secara langsung polisi itu harus mengecek semua hal-hal yang ini. Zaman sekarang kan nambah canggih nih, apa aja ada. Kadang-kadang program-program hipnotis aja bisa diprogram, dikirim lewat handphone, lewat suara ya? Bisa lewat suara. Jadi apapun bisa terjadi. Makanya kadang-kadang sering kali juga tuh yang orang pakai telepon nanti endingnya suruh transfer, kan suka ada tuh. Itu kan orang sebenarnya dibikin setengah iya setengah enggak tuh. Apa iya apa enggak, iya enggak seperti itu. Walaupun awalnya enggak banget, endingnya iya banget. Bisa lewat pembicaraan yang direkam kemudian ditaruh di handphone, dikirim berantai, itu juga bisa. Jadi konteks kesadarannya menjadi turun, menjadi mengikuti program dari si pengirim program. Tapi kalau Yusuf sendiri bisa nggak sih si korban itu kan sudah hampir sebulan Ya. Belum ditemukan titik terang atas kematian ya, apalagi Ya. kan polisi juga kadang Ya. bekerja sama dengan ahli spiritual. Bisa Ya. nggak mereka memanggil mungkin sosoknya untuk beritahu mungkin kematiannya untuk menemukan ini? Bisa aja, cuman kan kadang-kadang konsep mediumisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam dunia spiritual seringkali nggak berjalan seperti semestinya. Jadi di alam gaib itu banyak makhluk, nggak mesti bicara tentang si A atau si B-nya saja. Banyak sekali makhluk, jadi kadang-kadang yang masuk yang lain, ngomongnya ngaku si B juga bisa. Jadi nggak semudah yang kita pikirkan, kadang-kadang memang banyak hambatan yang membuat prosesnya yang harusnya sebenarnya terjadi nggak berjalan dengan baik. Gitu. Tapi akan terpecahkan berapa lama sih Ki, menurut Ki Kusumo sendiri sebagai ahli spiritual? Apakah tidak akan terpecahkan nih? Terpecahkan, tapi nanti berapa lama beritanya hilang dulu. Hilang, terpecahkan terusnya. Apakah ada orang terdekat kah atau memang musuh-musuh yang sakit hati karena seorang dia menangani kasus? Tentu, kalau kita bicara tentang orang sakit hati, bisa saja hal apapun bisa terjadi. Sebab kalau yang muncul adalah perasaan cinta, nggak mungkin dibunuh. Kalau perasaan kasih, nggak mungkin dibunuh. Kalau tiba-tiba mati, pasti ada yang sesuatu, ada yang memang nggak suka, ada yang memang memprogram seperti itu. Tapi bisa dibilang mungkin tahun ini atau bulan-bulan ini kan banyak banget kematian misterius. Iya. Apalagi kan berkaitan kematiannya masih di bulan Suro. Apakah memang ada energi? Enggak juga. Bulan Suro nggak berkaitan dengan itu. Kalau pengertian kematian kan berkaitan dengan pertama nasibnya dia yang tercatat sebagai apa, itu aja sih nomor satu. Kemudian yang kedua kan kalau kita cerita kejahatan kan luas. Kadang-kadang kalau dia normal pun bisa aja, misalnya adiknya disandera atau ibunya diapakan dengan telepon, lo kalau lu nggak mati mak lu gini, mak lu gitu, atau anak lu begini dan lain-lain, bisa aja sih. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi. Tetapi kalau saya lihat sekilas ini ada pola energi yang berjalan di sana. Energi bisa kelihatan nggak Ki? Atau memang enggak? Energi itu bisa dirasakan tapi tidak tampak, hanya bisa dirasakan. Untuk orang yang paham tentu dia bisa membedakan antara berenergi, energi kuat, energi lemah, rendah dan lain-lain, bisa terjadi perbedaan, itu akan terasa. Jadi kalau seandainya dia tidak memahami keilmuan tentang energi, ya nggak tahu apa-apa, dianggapnya nggak ada apa-apa. Tapi maksudnya bisa tahu nggak kenapa mungkin dia mungkin lakbannya itu kan kuning gitu kan, biasanya lakban hitam, coklat itu kuning gitu, ada sesuatu tanda juga nggak sih dengan apa makna dari lakban kuning yang dia pakai untuk yang ditemukan dalam melilit? Memang belinya dapatnya kuning. Iya, kalau dia seseorang yang seperti Gen Z senangnya hingar-bingar, mungkin selotipnya kembang-kembang. Tapi ada ini nggak sih, mungkin masukan untuk polisi nih, bagaimana biar cepat nih
Karena biar tidak jadi simpang siur atas kematiannya gitu. Kalau simpang siur udah pasti, cuman kalau kita bicara biar cepat, tergantung personal tuh, kembali mengerjakannya dengan pola apa. Saya yakin sih yang mengetahui pola energi ada banyak orang di luar sana yang mengerti titik bagaimana mengupayakan pola energinya dari mana ke mana, kemudian seperti apa, dan kemudian nanti ketahuan siapa yang ngirim, siapa yang punya pola energi seperti itu. Ini energinya siapa ya ketahuan nantinya. Karena sempat juga terekam CCTV sebelum meninggal dia tuh kayak bawa kantong kresek dan kayak kemejanya tuh tidak dikancingi, terlihat mungkin kayak tegang. Itu udah terlihat mungkinnya sudah terpengaruhi atau gimana sih? Kalau saya lihat orang tuh terpengaruh begitu tuh nggak tampak seperti kita bergaul, kelihatannya pelan-pelan. Dia seperti robot, tadinya biasa tiba-tiba berubah begitu. Jadi kalau dia masih mengerjakan sesuatu di luar, kancing dibuka, itu sih saya pikir nggak berkaitan dengan proses kematian dia. Memang itu yang sedang dilakukan. Tetapi kalau kita berkaitan dengan caranya mati, mungkin konsepnya kayak robot kayak gitu. Tadinya nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba begitu masuk titiknya, picunya terkena, dia langsung dia melakukan satu tindakan yang diprogram. Jadi memang di-track dari semua. Iya, harus dicari penyebab utamanya, bisa tuh sebetulnya. Jadi kalau pola energinya ketemu, nanti lari energinya kemana ketahuan. Gitu. Mulai dari kemarin ketemu siapa, bisa nanti bisa dilacak gitu.